Assalamualaikum, hai semua. Kami akan menjelaskan tentang teori Piaget, percobaan konservasi, bedah percobaan, dan kesimpulannya sesuai menit yang ditampilkan. Sebelum itu, kita bahas dulu ya untuk teori Piaget dahulu. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Jean Piaget. Jadi, teori Jean Piaget ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Dan ia juga menyimpulkan bahwasanya perkembangan intelektual anak terjadi secara bertahap. Ada 4 tahap perkembangan intelektual pada anak. Yang pertama, itu tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi 4 teori utama Jean Piaget ini yang terdiri atas yang pertama itu tahap atau periode sensori motor. Rentang usianya usia 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi pada periode ini atau pada tahap ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial yang paling penting. Jadi sebagai contoh, bayi itu memperoleh pengetahuan tentang dunia melalui tindakan-tindakan fisik yang ia lakukan. Bayi mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensori motor dengan tindakan-tindakan fisik. Pada periode-periode ini terdapat 6 subbab yang di dalamnya. Baiklah, yang selanjutnya, itu yang kedua ada periode praoperasional rentang usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan keterampilan bahasanya. Jadi, mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata atau gambar. Pada tahap ini juga, anak sangat imajinatif dalam menganggap benda mati itu memiliki perasaan. Namun, hambatan pada tahap ini juga sangat banyak diantaranya, yaitu egosentrisme dan sentralisasi. Periode utama Jean Piaget yang ketiga, yaitu periode operasional konkret, terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada periode ini merupakan proses penggunaan logika anak dapat menalar dengan logis mengenai kejadian konkret. Menggolongkan kelompok yang berbeda-beda, memahami konsep percakapan, mengorganisasikan objek berdasarkan kelas-kelas hierarki atau klasifikasi, dan menempatkan objek pada urutan yang teratur. Selanjutnya yaitu periode operasional formal yang terjadi pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahun ini diperolehnya kemampuan berpikir secara abstrak, idealis, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan informasi yang diterima. Pada tahap ini juga seseorang sudah memahami arti cinta, bukti logis, dan nilai. Di sini abang punya 2 gelas. 2 gelas tersebut sama nggak? Sama. Oke. Kalau ini sama nggak? Enggak. Kenapa? Coba. Atau ada airnya yang apa sih? Yang berubah? Yang ini lebih bisa apa? Oh. Terus kalau belum ganti lagi ini? Lebih tinggi. Selanjutnya abang di sini mempunyai biji-bijian. Coba kakak kelompokkan yang mana yang warna putih, yang kuning. Oke. Yang warna kuning berapa? Ini 6. Ini berapa? Ini 4. Kalau ini kak, nah ini mana yang paling banyak? Kalau ini paling banyak mana? Ya. Kenapa lebih banyak kak? Karena dia mengerjakan. Oke. Ini kak? Kenapa kak? Memanjang juga. Oke, selanjutnya abang sini mempunyai foto ya. Coba kakak boleh hitung kak, sama tuh nggak? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Berarti sama ya kak? Sama. Jadi kalau wafernya diginiin kak, sama nggak? Kenapa? Karena ini lebih banyak potongan.
lebih banyak potongannya ya. Oke. Terus kalau ini kak, bang potong lebih banyak mana kak? Ini. Kenapa kak? Lebih banyak potongannya. Di sini Mbak mempunyai 2 gelas yang berisi air. Sama tidak? Sama. Sama ya. Kalau yang di gelas ini Mbak pindahkan. Sekarang lebih banyak yang mana? Yang ini. Kenapa lebih banyak yang ini? Yang ini lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Kalau sekarang Mbak pindahkan airnya ke sini. Lebih banyak yang mana? Yang ini. Kenapa banyak yang ini? Yang ini lebih tinggi dan yang ini lebih lebar. Jadi banyak yang ini ya. Baiklah, sekarang di sini Mbak mempunyai 3 buah warna permen. Tugas Hanifah sekarang mengelompokkan berdasarkan warna. Di antara ketiga warna permen ini, coba Ipa sebutkan. Ini warna apa? Oranye, Ini? kuning, Ini? merah. Merah. Di antara ketiga warna ini mana yang paling banyak? Warna apa? merah. Merah. Kalau ini lebih banyak yang mana? Yang ini warna merah. Kenapa? Yang ini jumlahnya 7, ini 6. 6. Kalau ini Kalau ini banyak yang mana? Yang masih yang warna merah. Kenapa? Yang ini berapa? 7, Ini 5. 5 ya? 5. Kalau ini banyak yang mana? Kenapa? Dan ini jumlahnya 6. 6. Ini 5. 5. Baiklah, sekarang di sini Mbak mempunyai 2 buah piring yang dimana berisi roti di setiap piringnya. Berapa setiap piringnya, Dek? 4. 4 roti ya? Lebih banyak yang mana? Sama. Sama. Kalau gini banyak yang mana? Yang ini. Kenapa? Yang ini 5 buah roti, yang ini 4. 4 ya. Kalau Mbak gini banyak yang mana? Yang ini. Kenapa? Yang ini 6 buah roti, yang ini 5. Oke, makasih Hanifah. Jadi di sini Mbak punya 2 gelas air. Ini banyaknya sama atau enggak? Sama. Sama. Kalau Mbak pindah yang satu di sini, banyakkan yang mana? Kenapa? Gelasnya panjang. Panjang. Kalau yang satu Mbak pindah ke sini, banyakkan yang mana? Ini kenapa? Gelasnya panjang. Panjang. Oke, jadi di sini sekarang Mbak punya kelereng warna-warni. Sekarang tugas Mutia adalah mengelompokkan kelereng tersebut sesuai dengan warnanya. Oke. Nah, sekarang yang ini warna apa? Pink. Ini? Hijau. Yang ini? Yang pink ada berapa? 6. Yang hijau? 5. Yang kuning? 7. 7. Sekarang kalau ini, yang mana yang paling banyak? Kuning. Kuning ada berapa? 7. Kalau ini yang paling banyak yang mana? Kuning. Kalau kayak ini yang paling banyak yang mana? Kuning. Sekarang ini yang paling banyak yang mana? Pink. Pink. Kalau kayak gini yang paling banyak yang mana? Pink ada berapa? 6. Baiklah, sekarang di sini Mbak punya 2 buah piring, isinya ada wafer. Yang mana yang paling banyak? Berapa isinya? 5. 5. Kalau ini, yang mana yang paling banyak? Berapa ini? 6. 6. Kalau kayak gini, yang mana yang paling banyak? Lagi? Ada berapa? 8. Konservasi volume.
Pada percobaan 3 anak tersebut, mereka masih belum bisa memahami bahwa air dengan volume yang sama akan tetap sama volumenya walaupun dipindahkan ke wadah lain. Anak tersebut memusatkan satu dimensi pada volume di gelas yang lebih tinggi atau gelas yang lebih lebar. Mereka begitu melekat pada persepsinya sehingga gagal memahami kalau secara logis cairan itu kuantitasnya sama. Hal ini disebut dengan argumen kompensatif. Kegagalan pada tugas konservasi cairan merupakan tanda bahwa anak-anak berada pada tahap praoperasional perkembangan kognitif, sedangkan yang lulus percobaan ini merupakan tanda bahwa mereka berada pada tahap operasional konkret. Konservasi bilangan. Percobaan ini mampu dilewati anak tersebut yang telah belajar operasi hitung. Mereka sudah mampu mengidentifikasi warna, mengelompokkan benda dan membedakan banyak jumlah permen yang diujikan walau posisi permen dipindahkan. Hal itu tetap sama karena mereka tahu jumlah masing-masing permen tak akan berubah. Hal ini dikarenakan terbentuknya pengetahuan dan pengalaman mereka telah mempelajari sebelumnya dalam perhitungan yang simpel sehingga mereka mampu membedakan banyak jumlah. Konservasi substansi. Pada percobaan ini, ketiga anak masih keliru dalam menyatakan persamaan yang dikarenakan mereka tidak mampu mempertahankan ingatan terhadap substansi. Biskuit yang dibelah dua tetap saja satu biskuit, tetapi mereka memilih lebih banyak biskuit yang dibelah dua. Padahal jika dua belahan disatukan, substansinya akan tetap. Kesimpulan, dari percobaan, anak sudah mampu dalam konservasi bilangan yang terhitung mudah dan simpel karena mereka sudah mempelajari operasi hitung sederhana di sekolah. Untuk konservasi volume dan substansi, mereka masih belum mampu berpikir secara logika untuk lulus dalam percobaan konservasi. Anak harus mengembangkan kemampuan konservasinya karena dapat mempengaruhi cara berpikirnya dan memecahkan masalahnya nanti. Piaget menyebut periode waktu ini sebagai intuitif, karena anak-anak usia muda tampaknya begitu yakin tentang pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi belum begitu sadar bagaimana mereka tahu apa yang mereka ketahui itu. Maksudnya, mereka mengetahui sesuatu tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional.